Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Bapak hadirin jamaah salat maghrib dan isya yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat hidayah, nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan dan keinginan untuk senantiasa berada di atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada idola kita, panutan kita, qudwatun hasanah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabat beliau, para pengikut beliau yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kami melanjutkan pembahasan atau kajian kitab kita dari Kitabul Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Kita sampai pada masih tentang keutamaan ilmu. Ya, di sini beliau mengatakan rahimahullah, Amma fil akhirati fa innahum yartafi'una darajat bihasabi ma qamu bihi minad da'wati ila Allahi wal amali bima alimu. Ya. Pada pekan yang lalu kami menyebutkan bahwasanya para ulama itu senantiasa mendapatkan pujian, mendapatkan doa-doa dari kita. Ya, sebagaimana kalau kita menyebut para sahabat Nabi, apa yang kita baca, Pak? Kalau kita sebut sahabat Nabi, misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lainnya, apa yang kita baca? Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Itu, Pak. Disunahkan kita membaca itu. Kalau kita menyebut, sebagaimana kalau disebut nama Nabi, kita disunahkan, bahkan diperintahkan untuk berselawat kalau disebut nama Nabi. Ya, kita diperintahkan atau disunahkan untuk berselawat. Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, begitu. Itu apa artinya, Pak? Sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa artinya salawat? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma artinya ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sholli artinya ya Allah, pujilah Nabi Muhammad. Itu salawat artinya pujian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan biasa kalau khotib Pak Jumat, Pak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat. Bayangkan, Pak, Allah saja berselawat kepada Nabi, Pak. Apalagi kita. Makanya kata Nabi, orang yang kikir adalah orang yang ketika disebut nama aku, kata Nabi, dan dia tidak berselawat kepadaku, itulah orang yang kikir.
Jamaah sekalian. Kalau kita ingin Allah berikan selawat kepada kita, Pak, kata Nabi, berselawatlah kita kepada Nabi. Maka Allah pun berselawat kepada kita. Bahkan 10 kali, Pak. Kita berselawat, kata Nabi, kita berselawat kepada Nabi 1 kali, Allah berselawat kepada kita 10 kali. Kalau kita berselawat kepada Nabi 10 kali, Allah berselawat kepada kita 100 kali. Makanya, Pak, jangan kita malas untuk berselawat ketika kita disebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, sholli, artinya sholli, bersalawatlah engkau. Artinya itu sholli itu, Pak, dari kata sholla, ini bahasa Arabnya ya, sholla, yusolli, sholli. Sholla artinya telah berselawat. Kata kerja bentuk lampau. Yusolli sedang berselawat. Kata kerja bentuk sekarang. Sholli berselawatlah. Namanya kata kerja perintah. Dalam bahasa Arab tuh, Pak, ada 3 kata kerja. Kata kerja bentuk lampau. Yang kedua ada kata kerja bentuk sekarang yang sedang berlangsung. Yang ketiga kata kerja perintah. Ustadz, masa kita perintah Allah? Kan Allahumma sholli. Ya Allah, berselawatlah kamu. Masa kita ini hamba perintah Allah? Bukan, Pak. Kalau dari bawah ke atas itu namanya doa. Kenapa? Siapa yang di atas, kita atau Allah? Ya kita lah, karena kita hamba Allah. Kita ciptaan Allah. Tapi kan Ustaz tadi katakan, kata kerja kan terbagi menjadi 3. Kata kerja bentuk lampau yang sudah berlalu, kata kerja bentuk sekarang, artinya sedang berlangsung, kata kerja perintah. Sedangkan sholli ini kan kata kerja perintah, berarti kita perintah Allah. Ya, itu secara bahasa. Tetapi secara istilah antara hamba dengan Allah tidak mungkin kita perintah Allah. Makanya ulama kita mengatakan yang dimaksud adalah kita memohon kepada Allah. Itu maksudnya. Makanya ya Allah, pujilah Nabi Muhammad. Itu memohon kita. Beda kalau dari atas ke bawah. Nah, sama, Pak, pimpinan ke bawah itu apa namanya, Pak? Perintah kan? Tapi kalau dari bawah ke atas bukan perintah, tapi permohonan. Kan begitu, Pak, sama. Sama juga kita kepada Allah artinya kita bermohon. Tidak bisa kita memerintahkan Allah. Tapi kalau dari atas ke bawah, kalau Allah ke kita, itu perintah. Jamaah sekali, itu perintah, Pak, dalam bahasa Arab, dalam hukum asal perintah, dalam agama Islam adalah hukumnya wajib. Itu, Pak, hukum asal perintah wajib, Pak. Jamaah sekalian. Makanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ini ayat Al-Quran, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, berselawatlah kalian. Perintah. Allah perintahkan kepada kita, wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad, wasallimu, dan doakanlah keselamatan. Taslima, seselamat-selamatnya, sesungguh-sungguhnya. Jamaah sekalian. Ya. Dan sahabat. Nah, jadi, Kak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disebut namanya, maka kita diperintahkan untuk berselawat kepada beliau.
Dan siapa orang yang terbaik setelah Nabi, Pak? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, orang yang paling terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, karena mereka adalah orang yang terbaik, makanya kita diperintahkan untuk mendoakan mereka. Ya. Apa doanya untuk mereka, Pak? Radhiyallahu anhu. Kalau banyak, radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoi mereka. Kalau sendirian, radhiyallahu anhu. Misalnya, kalau saya bilang Abu Bakar mengatakan, maka kita baca radhiyallahu anhu. Nggak perlu keras-keras, Pak, cukup kecil-kecil saja. Radhiyallahu anhu. Atau boleh dengan bahasa Indonesia, semoga Allah meridhoi beliau. Boleh. Jamaah sekalian. Hadirin, kenapa? Ini kan tadi sudah saya katakan, Pak, di sini. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan ulama. Walihada najibu anna ahlal ilmi mahallus sana. Kullama, Pak, kullama dzukiru asnan nasu alaihim. Ketahuilah, kita mendapatkan bahwasanya para ulama itu adalah orang-orang yang senantiasa dipuji. Kenapa dipuji? Kenapa mereka terpuji? Ini jawabannya. Kullama dzukiru, setiap kali mereka disebut nama-nama mereka, maka kaum muslimin pun mendoakan mereka. Jadi setiap kita sebut nama mereka, Pak, doakan mereka, Pak. Jangan kita diam saja, jamaah sekalian. Kenapa, hadirin? Karena dengan sebab mereka, Pak, Islam itu sampai ke negeri kita. Iya. Kan Islam ini kan, Pak, asalnya dari mana, Pak? Dulu Indonesia kan bukan Islam, kan? Iya. Dulu, Pak, penduduk Indonesia kan belum Islam, Pak. Masih apa? Menyembah apa? Ya, ada menyembah pohon, musyrik, kan? Tapi kenapa Islam bisa sampai ke sini, Pak? Dari Arab, Mekah. Kan itu awalnya Islam, Pak, Mekah. Bagaimana dulu Mekah itu, Pak? Kondisi Mekah sebelum datang Islam. Wah, hancur sekali, Pak. Dari berbagai aspek. Dari segi akidah, syariah, akhlak, semuanya, Pak. Jamaah sekalian. Nah, setelah Islam datang, menjadi mulia. Jamaah sekalian. Bangsa Arab menjadi mulia. Oleh karena itu, Umar bin Khattab, Pak, ketika Umar bin Khattab, ya semoga Allah meridhoi beliau, ya radhiyallahu anhu, ketika beliau, Pak, menjadi khalifah yang kedua, beliau diundang oleh pasukan kaum muslimin datang ke negeri Syam. Syam sekarang ini, Pak, Syria. Dulu Syam namanya, Pak. Iya, dulu Syam, Pak. Syam itu sekarang terbagi jadi 4 wilayah. Sekarang, dulu tuh Syam, ya, tapi sekarang sudah terbagi menjadi 4 wilayah. Itu apa? Palestina. Itu bagian dari negara Syam, Pak. Yang kedua, Jordania. Yang ketiga adalah Oman. Ya, kalau tidak salah. Yang keempat adalah Lebanon. Ya, 4, Pak. Ya. Jadi jamaah sekalian, ketika Umar diundang untuk datang ke Syam, karena ketika itu Syam, Pak, dapat ditaklukkan oleh kaum muslimin, oleh pasukannya Umar bin Khattab.
Jamaah sekalian, ketika itu Umar Pak, dia itu mengendarai unta. Jamaah sekalian, itu berganti-gantian dengan pengawalnya. Terkadang dia yang jalan Pak, Umar naik. Terkadang Umar jalan, dia yang menuntun itu unta. Terkadang pengawalnya di atas. Terkadang pengawalnya di bawah, dia di atas Pak. Bayangkan seorang khalifah. Ya, ini khalifah ini Pak bukan cuma presiden Pak. Kalau presiden itu hanya membawai satu negara. Tapi khalifah Pak semua negara. Semua negara Pak dikuasai oleh khalifah. Negara Asia, benua Asia, Afrika, Eropa dikuasai, itu khalifah namanya Pak, pemimpin dunia. Makanya ketika Umar masuk ke negeri Syam, heran itu para raja-raja Syam yang ditaklukkan Pak. Mana khalifahmu itu? Mana khalifahmu? Iya. Karena tidak ada menunjukkan sang khalifah pakaiannya serba sederhana sekali pakaiannya Pak. Umar itu Pak pernah dia khutbah, ketika dilantik Pak khutbah, compang-camping bajunya Pak. Tambalan-tambalan, ada sampai lebih dari 10 tambalan Pak. Compang-camping. Artinya robek ditambah lagi, robek ditambah lagi Pak. Kita masih mending. Barangkali di antara kita Pak ada yang tambal-tambalan di sini kita punya baju Pak. Karena apa? Karena kalau baju kita sudah rusak, ya langsung kita beli baru kan? Kita ganti baru. Umar tidak, khalifah Pak. Sang khalifah, kesederhanaannya, jamaah sekalian. Makanya heran ini raja-raja Syria ketika itu atau Syam, tidak ada tampang-tampang sebagai sang khalifah. Pada khalifah ini Pak pemimpinnya para pemimpin. Karena dia bukan cuma memimpin sebuah negara, seluruh negara. Bukan cuma seluruh negara, Pak, seluruh benua. Di bawah tampuk kekuasaan sang khalifah Pak. Masa ada khalifah yang menuntun itu ibaratnya dia sebagai supir? Masa khalifah sebagai supir? Mestinya sang khalifah yang disupiri. Justru dia jadi supir Pak, suruh pengawalnya naik ke atas. Naik unta, dia jalan kaki. Gantian, kalau capek gantian. Lihat Pak, ketundukan kesederhanaan sang pemimpin Pak. Jamaah sekalian. Iya. Kemudian apa kata ketika sudah semakin mendekat jamaah sekalian? Ya, apa kata pengawalnya? Ya, yang khalifah, engkau ini sudah akan mendekati, ya, yang akan menyambut ini. Ini raja-raja Syam ini akan menyambut Anda sebagai sang khalifah. Ya, silakan engkau begini keadaanmu. Apa kata jawabannya beliau Pak? Lihat jawabannya yang sangat luar biasa Pak. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam fa idza taghaina al-izzata bi ghairi Islam adallanallahu alaina. Ya, apa jawabannya sang khalifah ketika para pengawalnya yang akan menyambut dia terheran-heran dengan sikap yang sangat-sangat sederhana. Jamaah sekalian, sangat-sangat tawadu, tidak ada secara penampilan tidak bisa dibedakan mana rakyat biasa, mana pemimpin. Itu Umar Pak. Itu Umar. Tidak bisa dibedakan mana rakyat biasa, mana pemimpin, sama semua Pak. Umar. Begitu setiap harinya Pak. Pernah Umar Pak makan, jamaah sekalian, makan dengan sahabat-sahabatnya, disuguhi daging Pak. Daging. Saya kurang tahu apakah daging unta kah atau daging kambing. Ya, daging kambing barangkali itu. Apa kata beliau? Apakah ini kamu sudah bagikan ke rakyat saya? Apakah daging-daging ini sudah kamu bagikan kepada rakyat saya? Aku bilang, sahabatnya belum. Tidak. Saya tidak akan makan ini daging sebelum mereka makan itu daging. Bayangkan Pak. Pemimpin Pak. Pemimpin. Dia lebih suka makan tulang-tulangnya daripada rakyatnya makan tulang-tulang. Dan jadi makan Pak. Serahkan ke mereka. Bayangkan sang pemimpin Pak. Dia pikirkan bagaimana rakyatnya. Rakyatnya sejahtera. Bukan dia memikirkan dirinya sendiri. Jamaah sekalian. Ya. Ini jamaah sekalian
Yap, sebenarnya bagus sekali kalau kita akan angkat nanti tentang kisah sang khalifah, Pak. Luar biasa, Pak. Kalau kita lihat bagaimana sang khalifah, jamaah sekalian, ya sangat luar biasa, Pak. Tentang apa yang saya katakan tadi, tentang kesederhanaan dalam hidupnya, Pak. Iya, jamaah sekalian. Baik, Pak, kita lanjutkan. Ya. Jadi, oh ya, saya artikan ya, belum saya artikan tadi itu. Apa kata beliau? Nahnu qaumun azanallahu bil Islam. Kita qaumun adalah bangsa. A'azzanallahu, yang mana Allah muliakan kita bil Islam, dengan Islam. Jadi kita mulia, kata Umar, itu dengan Islam, bukan dengan pakaian, bukan dengan penampilan, bukan dengan mobil, bukan dengan rumah, bukan dengan jabatan, bukan itu kemuliaan, kata Umar. Kemuliaan itu dengan Islam. Artinya, selama kita Islam, kita komitmen kepada Islam, itulah kita mulia. Meskipun kita ala kadarnya kita punya kehidupan. Iya, artinya jangan kita merasa minder, jangan kita merasa rendah. Cuma hanya dilihat karena penampilan kita kurang bagus misalnya. Selama kita Islam, kata beliau, kita mulia. Jamaah sekalian. Jadi itu, Pak. Iya. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Pak. Wala takhafu wala tahzanu wa abshiru. Ya, disebutkan dalam ayat, ya. La takhafu wala alla takhafu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa bersedih. Janganlah kamu merasa takut. Apa itu definisi sedih, Pak? Sedih. Kenapa kita bersedih? Ya, misalnya ada seseorang. Kenapa kita bersedih? Kalau bersedih itu, Pak, pasti masa lampau. Kejadian yang terjadi di masa lampau itu timbullah kesedihan. Contoh misalnya, saya bersedih, Ustadz, karena meninggal saya punya anak. Masa lampau kan, Pak, telah terjadi. Saya bersedih, Ustadz, karena rumah saya kebakaran. Masa lampau, Pak. Kalau takut, sesuatu yang belum terjadi. Takut tak keluar. Karena apa? Oh, karena di sana ada pembunuhan. Belum terjadi, Pak. Itu takut, Pak. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut terhadap masa depan yang akan kamu hadapi nanti. Wala tahzanu, jangan kamu merasa bersedih atas apa-apa yang belum kamu capai dari kehidupan dunia ini. Wa antum a'launa, dan sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang mulia. Kapan dikatakan mulia? In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi jamaah sekalian, kita ini adalah orang-orang yang mulia. Tapi syaratnya apa? Iman. Jamaah sekalian. Meskipun barangkali ada sesuatu yang kita belum meraih dalam kehidupan dunia ini, Pak. Iya, saya yakin, Pak, setiap kita kan punya namanya, Pak, cita-cita. Dan namanya keinginan-keinginan. Tapi boleh jadi sampai saat ini belum terwujud, kan? Belum terwujud. Jamaah sekalian, jangan kita bersedih jika itu belum terwujud, Pak. Apalagi kesedihan yang membuat kita larut. Jamaah sekalian, akhirnya menjadi depresi dan stres. Karena ada orang begitu, Pak. Karena obsesi terhadap dunia terlalu tinggi dan dia tidak capai, akhirnya apa, Pak? Depresi hidupnya. Bahkan sampai gila. Ada orang gila, Pak. Iya, bahkan sampai apa dia?
sampai minum racun, Pak. Karena apa? Ada obsesinya, ada keinginannya belum tercapai, Pak. Allah berikan gembira kepada kita sebagai seorang mukmin. Kalau ada kita punya angan-angan, cita-cita, harapan, keinginan, obsesi dunia yang belum tercapai, jangan bersedih, Pak. Jangan bersedih. Kenapa? Jangan bersedih, jamaah sekalian. Kalau kita orang beriman, Allah akan gantikan yang lebih baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu, Pak. Lihat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, semoga Allah meridho beliau, sahabat Nabi, Pak. Siapa yang tidak kenal Mus'ab bin Umair? Seorang pemuda ganteng di kota Mekah. Oh, paling ganteng, Pak, Mus'ab bin Umair. Jamaah sekalian, kalau pakai parfum, Pak, jarak jauh, Pak, sudah kecium harumnya, Pak. Jarak jauh, Pak, kecium harumnya. Apa kata orang? Wah, dah lama lagi datang ini Mus'ab bin Umair, sudah kecium bau harumnya, Pak. Itu parfum harga berapa, Pak? Saya mau tanya, Pak, kita punya parfum harga berapa, Pak? Itu harumnya, Pak, itu Mus'ab bin Umair, jamaah sekalian. Orang kaya, ganteng pakaiannya, Pak. Wah, subhanallah, jamaah sekalian. Luar biasa, Pak. Tapi jamaah sekalian, ketika beliau meninggal dunia pada perang Uhud, tahun kedua Hijriah, jamaah sekalian, tidak ada kain kafan, Pak, yang bisa menutupi tubuhnya. Ada kain, tidak cukup. Kalau ditutupi kepalanya, tersingkap kakinya, betisnya, Pak. Kalau ditutup kakinya, tersingkap kepalanya. Maka kata Nabi, tutup kepalanya sampai sebetisnya, sebagian tutup dengan dedaunan. Bayangkan, Pak. Artinya yang saya ingin garis bawah di sini adalah ya, orang yang kaya, orang yang tampan hidupnya, orang yang hidupnya enak ketika meninggal dunia, Pak, jamaah sekalian, sangat-sangat menyedihkan sekali. Itulah Mus'ab bin Umair. Timbul pertanyaan, Ustadz, kenapa sampai, apa hubungannya antara dia orang kaya dengan begini kisahnya, Pak? Itu Mus'ab bin Umair, Pak, ketika dia masuk Islam dan dia ingin hijrah ke Madinah, Pak, orang tuanya sudah sepakat. Bapaknya sudah sepakat. Artinya bapaknya tidak mau, orang tuanya tidak mau kalau dia masuk Islam. Iya. Tidak mau, Pak, orang tuanya masuk Islam. Kalau beliau masuk Islam. Ya. Dan jika dia tetap masuk Islam, maka semua kemewahan yang ada dalam dirinya harus dia serahkan kepada orang tuanya. Akhirnya ketika hijrah, Pak, tidak membawa apa-apa. Dia lebih rela cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada memiliki kemewahan hidupnya. Dia tinggalkan, Pak, orang tuanya. Karena apa? Karena orang tuanya ingin dia tetap kepada musyrik. Tidak boleh kita taat kepada orang tua, Pak. Meskipun kepada orang tua, kalau menyuruh kita berbuat kesyirikan. Tidak boleh. Ini masalah prinsip, jamaah sekalian. Makanya kata Allah dalam hadis Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada seorang pun jika dia menyuruh kita berbuat maksiat kepada Allah. Jamaah sekalian. Jadi Mus'ab bin Umair ini, Pak, rela, Pak, dia tanggalkan pakaian bagusnya semua, kekayaannya, Pak. Ambil ini, Ibu, Bapak, saya tidak mau. Saya lebih memilih Islam, hijrah ke Madinah untuk menyelamatkan agama. Kenapa, Pak? Karena kaum muslimin tidak bisa beribadah di kota Mekah pada saat itu. Tidak bisa, Pak. Orang tidak bisa tawaf di Mekah, sholat di Mekah, di Ka'bah tidak bisa, Pak. Nabi saja disakiti, Pak. Makanya kenapa ada namanya proses hijrah. Itu sejarahnya hijrah, Pak. Karena apa? Karena kaum muslimin tidak bisa beribadah di kota Mekah pada saat itu, Pak. Disakiti, Pak. Ya, disiksa. Bahkan dibunuh.
Makanya para sahabat pun disuruh Allah perintahkan mereka untuk hijrah, Pak. Pindahlah mereka ke Madinah. Itu sejarah hijrah, Pak. Termasuk Rasulullah SAW. Apa artinya tinggal di kota Mekah? Jamaah sekalian, kau tidak bisa beribadah. Ada Ka'bah, betul ada Ka'bah. Tapi tidak bisa kita beribadah di Ka'bah. Apa artinya Pak hidup, Pak? Apa artinya hidup kalau kita tidak bisa beribadah? Lebih baik kita mati saja. Kan begitu kan, Pak? Makanya sahabat Nabi hijrah ke Madinah. Supaya apa? Supaya mereka bebas beribadah. Karena apa? Karena di Madinah, Pak, sudah banyak penduduk Madinah yang sudah masuk Islam. Makanya ketika Nabi hijrah ke Madinah dengan sahabatnya, Pak, aman. Karena apa? Sudah banyak kaum muslimin yang sudah masuk Islam, Pak. Akhirnya apa? Nabi mendapatkan namanya perlindungan. Dilindungi Nabi, Pak. Akhirnya Nabi pun bebas beribadah, bebas berdakwah. Beda dengan di kota Mekah, Pak. Kota Mekah itu, Pak, sangat sedikit kaum muslimin yang masuk Islam pada saat itu. Artinya orang-orang kafir masih menguasai pada saat itu, Pak. Orang-orang kafir, Pak, kekuasaan di tangan orang kafir ketika itu. Jamaah sekalian. Iya. Begitulah yang dialami oleh Mus'ab bin Umair. Kenapa beliau tinggalkan orang tuanya, tinggalkan kekayaannya, Pak? Karena itu, untuk bagaimana dia bisa masuk Islam dan dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Kemudian hadirin, kan Allah tadi mengatakan janganlah kamu merasa takut dan sedih. Takut itu, Pak, kenapa kita takut? Karena akan terjadi sesuatu di kemudian hari. Jamaah sekalian. Bagaimana nanti masa depanku? Bagaimana nanti masa depanku? Bagaimana nanti anakku? Bagaimana nanti masa depanku ke depan? Itu ketakutan, Pak. Ya. Tapi Allah berjanji dalam ayat ini, jangan kalian takut. Jangan kalian bersedih. Dan kalian adalah orang-orang yang dimuliakan, ditinggikan, dimenangkan oleh Allah. Syarat cuma satu, beriman kepada Allah. Kuatkan keimanan. Jamaah sekalian, maka Allah akan berikan kemenangan kepada kita. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, Pak, kita lanjutkan ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ya, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa kita mendoakan para sahabat radhiyallahu anhu? Karena Allah memuji para sahabat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan." Ini, Pak, radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha, dan seterusnya. Orang-orang yang pertama, wasabiqun, orang-orang yang pertama dan yang lebih dahulu masuk Islam dan memperjuangkan Islam. Siapakah itu? Al-muhajirin wal ansor, yaitu orang-orang muhajirin, itu orang-orang Mekah, wal ansor, orang-orang Madinah. Mereka inilah, Pak, orang-orang yang pertama dan lebih dahulu masuk Islam dan memperjuangkan Islam. Itulah orang-orang Mekah dan orang-orang Madinah. Apa pujian Allah kepada mereka? Radhiyallahu anhum. Allah telah meridhoi mereka. Artinya apa? Allah telah meridhoi segala apa yang mereka telah lakukan selama hidupnya. Kemudian dipertegas lagi, wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar,
dan Allah telah siapkan baginya surga-surga yang di bawahnya itu ada sungai-sungai yang mengalir, khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang besar, itulah kesuksesan, kejayaan yang sebesar-besarnya. Bapak hadirin, berarti berdasarkan ayat ini bahwasanya Allah sudah meridhoi mereka. Allah sudah persiapkan surga bagi mereka, Pak. Artinya Allah saja memuji para sahabat, apalagi kita. Makanya Pak, tatkala disebutkan nama sahabat, kita baca radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi mereka. Ketika disebut nama Abu Bakar, kita katakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ketika disebut nama Umar, kita katakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ketika disebut nama Utsman bin Affan, kita mengatakan radhiyallahu anhu. Ketika disebutkan nama Ali bin Abi Thalib, kita katakan radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat yang lainnya jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Iya. Jadi sahabat ini Pak, sudah selesai urusan mereka. Itu apa? Mereka telah mendapatkan ridho dari Allah dan mereka telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala kekal selama-lamanya, Pak. Kemudian setelah sahabat apa lagi, Pak? Ulama. Jadi Nabi paling atas, di bawahnya sahabat, di bawahnya ini Pak, ini namanya ulama-ulama. Dari sejak tabiin itu Pak, masuk Abu Hanifah, itu tabiin. Kalau atba'ut tabiin itu masuk Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang lain jamaah sekalian yang hidup pada abad kedua Hijriah, ketiga Hijriah jamaah sekalian. Inilah disebut dengan para ulama jamaah sekalian. Apa sikap kita tatkala disebutkan para ulama? Apa pujian kita kepada mereka? Rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Jadi kalau disebutkan nama para ulama Pak, kita doakan mereka, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Jamaah sekalian. Bapak hadirin, kenapa kita mesti mendoakan para ulama? Kan agama ini sampaikan karena para ulama, Pak. Kan kita mengenal Islam kan karena para ulama. Jamaah sekalian, para ulama inilah yang menyebarkan Islam, yang mengajarkan kita Islam, Pak, para ulama. Makanya kita harus juga berbuat baik kepada para ulama. Bagaimana caranya? Yang kita mendoakan mereka. Ya, semoga Allah merahmati mereka. Jamaah sekalian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Hadirin rahimakumullah. Iya. Jadi hadirin rahimakumullah. Ya, jadi siapa saja Pak, ya siapa saja yang jamaah sekalian, ya siapa saja yang memiliki ilmu agama dan dia mengamalkannya, menyampaikannya, maka dia akan dipuji, Pak. Dia akan dikenang hidupnya. Jamaah sekalian, dia akan senantiasa didoakan. Hadirin. Ya, sebagaimana kita mendoakan para sahabat, sebagaimana kita mendoakan para ulama-ulama. Jamaah sekalian. Itu karena apanya? Karena jasa-jasa mereka menyebarkan Islam. Apa kata ahli hikmah, Pak? Laulal ulama'u
la jahilan nas. Laulal ulama'u la jahilan nas. Kalau bukan karena ulama, Pak, kita semua menjadi orang yang bodoh. Kenapa saya tahu agama, Pak? Kenapa saya tahu agama? Ya karena saya belajar dengan para ulama. Karena saya baca kitab-kitabnya para ulama. Seandainya tidak ada kitab ini sampai kepada saya, Pak, kepada kita menjadi orang yang bodoh, tidak tahu apa itu agama, apa itu Islam, apa itu Al-Quran, apa itu sunnah Nabi, Pak. Itu karena apa? Jasa-jasa para ulama. Lihat Pak, Imam Syafi'i, ini ada kisah Pak, Imam Syafi'i, siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i, Pak? Imam terbesar, salah satu imam terbesar, Pak, dalam sejarah Islam. Itu Imam Syafi'i itu, Pak, sampai dia pernah, Pak, tidak tidur satu malaman, Pak. Itu Imam Syafi'i, Pak, dia tidak tidur satu malaman. Karena apa, Pak? Karena memikirkan ada perkara agama yang dia bahas. Satu hadis, Pak, dia bahas, Pak, sampai satu malam tidak tidur, Pak. Jamaah sekalian, kalau kita bagaimana? Setiap malam kita enak tidur pula sampai berjam-jam. Alhamdulillah, Pak. Para ulama, Pak, sampai tidak tidur malam. Bapak lihat Imam Nawawi, salah satu ulama yang hidup pada abad ke-6 Hijriah, Pak, Imam Nawawi, Pak, pernah 2 tahun berturut-turut, Pak, itu kok dia tidur, Pak, tidur duduk tengah malam, Pak, semalam suntuk, Pak, tidur duduk. Siapa di antara kita, Pak, yang pernah tidur duduk, Pak, di tengah malam? Iya. Jadi itu Imam Nawawi pernah 2 tahun berturut-turut, Pak. Ya, namanya orang tidur duduk begini, Pak. Kalau terjaga lagi, buka lagi bukunya, Pak. Menulis lagi, membaca lagi, Pak. Bayangkan, Pak. Coba-coba, Pak, kita tes satu malam, Pak. Satu malam, Pak, kita tidur duduk, Pak. Tidur duduk satu malam, Pak. Bisa kira-kira? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Makanya jangan kita melupakan jasa-jasa para ulama. Kalau bukan karena para ulama, Pak, kita bodoh semua, Pak. Kalau bodoh, apa yang terjadi, Pak? Sama kita dengan hewan. Jamaah sekalian, bahkan kita lebih sesat daripada balhum adol, kata Allah. Bahkan manusia itu kalau dari agamanya lebih sesat daripada hewan. Ini kata Allah, Pak. Manusia yang tidak ada agamanya, yang tidak ada ilmu agamanya, Pak, itu lebih sesat daripada hewan, Pak. Karena apa? Karena hewan tidak ada akalnya, manusia ada akalnya, tetapi akalnya dia gunakan untuk memahami agama Allah. Jadi Bapak, Allah berikan kita akal, otak, jamaah kecerdasan, kepintaran, potensi, Pak, kita gunakan untuk memahami agama Allah, Pak. Itu tujuannya, Pak. Kalau kita tidak gunakan otak kita, kecerdasan kita, IQ kita tidak gunakan untuk memahami agama Allah, ilmu Allah, Al-Quran, Sunnah, kita lebih sesat daripada binatang. Ini bukan perkataan saya, Pak. Kalau kata dalam Al-Quran, balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Karena binatang, Pak, ada akalnya. Wajar kalau sesat binatang. Lihat di binatang, Pak, jalan kemana-kemari, jamaah sekalian, dan tahu ini punyanya orang, dihantam semua dan seterusnya, jamaah sekalian. Baik, Pak, karena sudah masuk waktu, ya saya pikir tidak usah buka sesi tanya jawab, ya mudah-mudahan bisa dipahami semua. Ini memberikan kepada kita motivasi kepada saya dan kita semuanya untuk bagaimana kita menghargai para ulama, mendoakan para ulama, mendoakan para sahabat, dan senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah SAW karena kita bisa mulia karena Islam. Ini, Pak, harus kita garis bawahi, kita mulia, kita jaya, kita menang karena Islam, karena iman. Andai kata tidak ada iman dan Islam, kita akan dihinakan oleh Allah, direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya, akan dihinakan oleh Allah sehina-hinanya kalau kita tidak memiliki iman dan amal. Jamaah sekalian.
Barangkali ini apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.